Indonesia dikaruniai dengan berbagai kekayaan yang melimpah, baik berupa kekayaan alam maupun budayanya. Gugusan kepulauan yang berjumlah puluhan ribu serta membentang dari barat ke timur menjadi kekayaan tersendiri, khususnya dalam sektor pariwisata. Berbagai objek pariwisata seperti laut, pantai, danau, gunung tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Belum lagi keanekaragaman budayanya yang memiliki keunikan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga banyak memiliki peninggalan sejarah hingga masa purbakala. Keunikan-keunikan inilah yang dapat menjadi daya tarik sebagai objek wisata. Di antara berbagai objek wisata yang dimiliki, salah satunya adalah wisata peninggalan sejarah purbakala. Keberadaan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Mengingat keberadaannya dapat membantu bangsa tersebut mengenal identitas dirinya. Selain itu, keberadaan benda-benda sejarah dan purbakala juga menjadi aset pariwisata yang mampu menjadi daya tarik wisatawan. Beberapa peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan di Yogyakarta, berbagai candi di Kompleks Trowulan di Mojokerto, serta kawasan situs arkeologi manusia purba di Sangiran telah terkenal dan menjadi destinasi wisata yang mampu menarik para wisatawan. Selain situs-situs yang telah terkenal tadi, Indonesia masih memiliki berbagai situs lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan serta dipromosikan menjadi destinasi wisata berbasis budaya. Melihat potensi tersebut, Kementerian Pariwisata mendorong daerah yang memiliki situs purbakala untuk mulai menjajaki potensi pariwisata budaya. Jadi kalau kita mau menjadikan satu daerah yang mempunyai situs-situs warisan budaya dikembangkan, sekali lagi bahwa itu harus dijadikan daya tarik yang unik, yang hanya ada satu-satunya atau yang menarik di satu wilayah. Nah, ini harus dikemas, istilahnya harus menjadi produk, jadi harus dijual kan gitu. Wisata budaya merupakan suatu jenis wisata yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang melalui kunjungan ke objek-objek wisata berwujud hasil-hasil seni budaya. Seperti adat istiadat, upacara-upacara keagamaan, tata hidup masyarakat, hasil-hasil seni dan kerajinan rakyat, serta peninggalan-peninggalan sejarah. Untuk peninggalan sejarah, Indonesia kaya akan situs-situs purbakala. Kekayaan situs purbakala kita terlihat dari banyaknya artefak atau benda-benda peninggalan sejarah yang dimiliki sejak zaman prasejarah. Menurut arkeolog dari Pusat Arkeologi Nasional Wahyu Saptomo, Indonesia memiliki kekayaan situs purbakala yang luar biasa karena telah melalui setiap pembabakan zaman prasejarah. Kita bersyukur tinggal di Indonesia mempunyai kandungan arkeologi yang sangat-sangat lengkap. Bermula dari masa prasejarah yang sangat tua sampai masuknya pengaruh Hindu-Buddha sampai klasik. Khusus untuk prasejarah sendiri, kita juga sangat bersyukur bahwa di sini kita mempunyai kandungan peninggalan manusia purba yang sangat-sangat banyak. Dalam kajian arkeologi, zaman prasejarah ini dibagi menjadi 5 zaman. Zaman Paleolitikum atau batu tua, Mesolitikum atau batu tengah, Neolitikum atau batu baru, Megalitikum atau batu besar, dan zaman logam atau perunggu dan besi. Perbedaan pembagian zaman ini ditandai dengan penggunaan peralatan batu mulai dari batu kasar sampai ke logam. Dari pembagian zaman tersebut, zaman Megalitikum menjadi periode yang banyak meninggalkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Megalitikum sendiri berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu, sehingga bisa disebut sebagai zaman batu besar. Karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan peradabannya dengan membuat bangunan yang terbuat dari batu-batu besar.
Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman logam. Bukti dari keberadaan zaman megalitikum ini dapat terlihat dari bangunan pundek berundak, menhir atau batu tegak, dolmen atau meja batu, maupun arca atau patung. Keunikan dari bangunan-bangunan inilah yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dan sudah sewajarnya, daerah-daerah yang memiliki situs-situs megalitikum mengembangkan strategi untuk mempromosikan pariwisata berbasis situs purbakala. Pemerintah pun siap mendukung setiap daerah yang berkomitmen dalam mengembangkan destinasi pariwisata baru dengan memberikan pendampingan serta memfasilitasi penataan destinasi wisata. Fasilitasi yang diberikan oleh kami tentunya yang pertama mulai promosinya kita akan fasilitasi. Mengenai penataan destinasinya kami juga fasilitasi melalui BIMTEK misalnya, melalui bimbingan teknis, konsultasi, komunikasi, sinergi untuk mengembangkan daerah Bondowoso atau Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian juga kami akan memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM-nya. Jadi kita dorong terus. Jadi kami sangat apresiasi seandainya Kepala Dinas Pariwisata atau Bupatinya di dua daerah tersebut itu sudah menginisiasi dari tumbuh dari bawah. Dukungan pemerintah ini sesuai dengan nawacita yang memberi prioritas pada program pariwisata. Salah satu arah kebijakan di sektor ini adalah pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri. Atas dasar itu, pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk. Di antara banyaknya situs megalitikum yang tersebar di Indonesia, pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berupaya untuk mengembangkan situs megalitikum sebagai destinasi wisata baru. Cianjur telah lama terkenal sebagai daerah yang memiliki keindahan panorama alam yang sangat mengagumkan. Selain dianugerahi dengan panorama alam yang indah, Kabupaten Cianjur juga memiliki situs megalitikum, yakni situs megalitikum Gunung Padang. Situs ini merupakan sebuah kompleks situs memanjang, menutupi permukaan bukit yang dibatasi oleh jejeran batu andesit besar berbentuk persegi, bertumpuk serta tersusun seperti punden berundak. Situs yang menyimpan berbagai keunikan ini diperkirakan merupakan situs atau peradaban yang tertua di Nusantara. Nah, tapi yang mengagetkan itu yang lapisan keduanya itu. Selain struktur batunya itu sudah lebih maju gitu ya, sudah memakai massa dasar atau perkat di antara batunya itu dan bangunannya besar gitu, kokoh sekali. Umurnya itu 7.000-an atau 5.000 sebelum Masehi. Nah, tentunya itu kan satu umur yang mengagetkan gitu ya, karena kita tahu kan piramid Giza aja dianggap umurnya hanya 2.500 sebelum Masehi. Terlebih lagi di Indonesia, masa sejarah Indonesia itu baru tercatat gitu ya, terekam itu sejak 400 Masehi begitu. Jadi ini jauh di masa prasejarah dan kelihatannya peradabannya sudah maju. Kajian penelitian terhadap Gunung Padang ini masih terus dilakukan. Dan seiring dengan berjalannya penelitian terhadap Gunung Padang ini, wisatawan pun mulai berdatangan untuk melihat berbagai keunikan yang dimiliki oleh situs Gunung Padang. Potensi inilah yang dilihat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka situs Gunung Padang sebagai objek pariwisata baru. Nah, ini juga jadi kajian bersama. Jadi penelitian tetap harus diteruskan menurut saya. Tetapi selama dalam penelitian, ini pun menjadi salah satu objek wisata yang pantas dikembangkan potensi wisatanya. Artinya ada sesuatu memang yang berbeda, apalagi dilihat keluasannya.
Gunung Padang ini kalau betul-betul diteliti dan digali seluruhnya, ini lebih besar daripada Borobudur. Berdasarkan data ya, kita data dari sana, ada pengelola dari sana. Nah, pengelolanya juga ada staf dari kabupaten, provinsi dan juga dari pusat ya. Rata-rata per bulan sekitar 3.000 ya. Ya sekitar 5.000 orang. 5.000 orang sampai 6.000 orang per bulan. Nah itu alhamdulillah sudah cukup banyak ya, pengunjungannya. Nah, itu tetap mereka sangat menarik karena dari bawah ke atas itu jalan kakinya juga lumayan olahraga ya, berkeringat ya. Di samping udaranya yang sejuk, masih belum tercemar ya. Situs Gunung Padang ini terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini berada sekitar 30 km dari kota Cianjur atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan. Untuk mencapai lokasi situs, jalur yang ditempuh sedikit menanjak dan berliku. Namun, papan petunjuk situs megalit Gunung Padang lengkap dengan arah dan jarak yang harus ditempuh. Selain itu, selama perjalanan, wisatawan juga dimanjakan dengan udara yang sejuk, serta panorama alam berupa kebun teh dan lembah-lembah yang mempesona. Sesampai di kaki bukit Gunung Padang, perjalanan para pengunjung dilanjutkan dengan berjalan kaki. Untuk dapat masuk ke situs yang kini telah menjadi cagar budaya tersebut, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp2.000 per orang untuk wisatawan dalam negeri. Sementara untuk wisatawan asing dikenakan tarif masuk Rp5.000. Untuk sampai ke puncak Gunung Padang, wisatawan dapat memilih 2 jalur pendakian berupa susunan anak tangga. Jalur pertama adalah jalur yang cukup landai dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke puncak bukit. Sementara jalur lainnya melalui jalur yang terjal, namun hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk tiba di puncak. Di puncak Gunung Padang dapat disaksikan peninggalan megalitikum berupa hamparan susunan bebatuan. Ratusan bebatuan persegi tersusun dengan rapi membentuk suatu pola, baik dalam posisi tegak maupun bertumpuk. Sehingga sulit terbayangkan bagaimana orang-orang terdahulu menyusun batu-batu besar tersebut menjadi sebuah bangunan yang monumental. Di Gunung Padang ini terdapat 5 teras berundak, di mana masing-masing teras memiliki keunikan tersendiri. Pada teras pertama, dapat disaksikan bangunan atau ruangan yang didesain seperti aula atau tempat berkumpul. Tidak jauh di belakang aula, terdapat 2 buah batu gamelan. Dinamai batu gamelan karena batu-batu ini jika ditabuh atau diketuk dengan jari, akan menghasilkan bunyi seperti gamelan. Selanjutnya di teras kedua, terdapat batu lumbung dan batu kursi, yakni tumpukan batu yang tersusun tegak seperti kursi. Sementara di teras ketiga terdapat batu dengan legok atau cekungan mirip seperti kujang. Di teras ini juga terdapat batu besar dengan cetakan mirip kaki harimau. Di teras keempat terdapat batu balung tunggal atau batu yang tersusun melingkar seperti tempat berkumpul. Sedangkan di teras kelima atau teras terakhir terdapat batu singgasana. Batu ini mirip seperti tempat duduk atau singgasana di puncak bukit. Selain keberadaan batu-batu besar, keunikan serta cerita yang melatar belakangi berdirinya situs inilah yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi situs ini. Ya unik sekali karena saya lihat ini ada situs yang di antara hutan-hutan sini dan di antara gunung-gunung sini ya. Jadi terpencil lah. Ya terpencil. Kemudian kedua itu ini banyak susunan batu-batu. Nah, susunan batu ini yang sekarang masih, kalau saya baca-baca di literatur tuh masih diperdebatkan apakah ini buatan manusia atau ini secara alam. Guna melindungi keaslian dan keunikan situs Gunung Padang, beberapa aturan diterapkan di lokasi situs.
Menurut Nanang, juru pelihara situs Gunung Padang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, banyak petunjuk dan peringatan bertujuan untuk menjaga orisinalitas situs Gunung Padang. Untuk mengamankan menhir atau batu tegak atau batu yang miring di sini, nah, termasuk balokan-balokan batu, banyak pengunjung yang tidak tahu kalau tidak kami dampingi, kadang-kadang mereka itu seakan-akan kesannya merusak. Kadang ada batu yang berdiri, yang tegak, yang miring, maunya mereka itu duduk di batu dan berpose di foto, itu tidak boleh. Ada juga yang berani sampai naik ke batu tersebut, berdiri, itu paling tidak boleh, saya tegur. Nah itu. Namun, minimnya juru pelihara situs yang bertugas untuk menjaga kelestarian Gunung Padang menyulitkan petugas untuk memantau setiap pengunjung serta seluruh peninggalan purbakala ini. Hal inilah yang mendorong kelompok masyarakat di sekitar lokasi Gunung Padang untuk membantu menjaga keasrian situs. Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Situs Gunung Padang secara sukarela bergabung untuk bersama-sama menjaga keasrian dan keaslian alam dan lingkungan situs Gunung Padang. Pertama menjaga dan melestarikan untuk situs Gunung Padang ini sendiri. Karena mungkin kalau dari Jupel sendiri sangat terbatas, itu ada 9 orang, dan kami dari komunitas masyarakat dari FMPSM sendiri, Forum Masyarakat Peduli Situs Gunung Padang, itu jumlahnya ada kurang lebih 20 orang seperti itu. Dari pengamanan dan kebersihan tentunya, yang dikatakan Jenal tadi pribadi, yaitu jumlah si Jupel sangat terbatas sendiri sekali. Jadi mulai kebersihan, keamanan, juga memandu pengunjung, itu bagian dari tugas si forum tadi. Seperti itu. Keindahan situs megalitikum ini menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan untuk terus dikembangkan secara optimal. Penataan sektor penunjang pariwisata di sekitar kawasan situs juga terus ditingkatkan agar destinasi situs Gunung Padang menjadi destinasi baru yang berkembang di kawasan Jawa Barat. Upaya senada dalam mengembangkan wisata situs purbakala juga tengah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pariwisata situs megalitikum Batu Solor. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan cagar budaya, terutama situs arkeologi. Kabupaten seluas 1.560 km persegi atau 3,26% dari luas Provinsi Jawa Timur ini setidaknya menyimpan 1.123 lebih benda peninggalan budaya megalitikum. Penyebaran benda sejarah ini merata di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso yang terdiri atas 30 titik. Kabupaten Bondowoso terletak di bagian timur Pulau Jawa dan bersebelahan dengan Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Probolinggo. Untuk menuju ke Kabupaten Bondowoso, masyarakat bisa melalui jalur darat dan udara. Dari kota Surabaya bisa ditempuh melewati jalur Pantura dengan jarak 207 km ke arah timur. Sedangkan jika melalui jalur udara, wisatawan dapat turun di Bandar Udara Noto Hadinegoro Jember, ditambah menempuh jarak 40 km menuju Kabupaten Bondowoso. Keberadaan ribuan benda budaya megalitikum di Kabupaten Bondowoso ini dimanfaatkan oleh pemerintah setempat sebagai destinasi wisata sejarah. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso, Hari Patriantono, mengatakan, kelebihan situs megalitikum di Kabupaten Bondowoso adalah memiliki variasi jenis benda yang lebih beragam dibanding wilayah lain di Indonesia. Sebut saja batu kenong, kubur bilik, dolmen, sarkofagus, serta menhir. Kita akan membuat sebuah pusat informasi megalitikum Bondowoso yang nanti akan memberikan, yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, ya, bukan hanya di Bondowoso tapi juga di Jawa Timur dan juga nasional, agar lebih mengenal lagi tentang
budaya, benda-benda budaya yang ada di Bondowoso. Dan itu juga kami akan bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengenalkan benda-benda budaya ini. Kaitannya dengan wisata nanti ini akan kita jadikan sebuah destinasi wisata edukasi. Salah satu situs yang terbesar di Kabupaten Bondowoso adalah situs Pekauman. Situs ini berada di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan. Lokasi situs ini berada sekitar 9 km dari pusat kota Bondowoso. Jenis benda megalitikum di tempat ini dinilai yang terbanyak ketimbang di tempat lain. Di tempat ini, wisatawan bisa melihat secara langsung benda megalitikum jenis dolmen, pandusa atau kubur batu, arca, menhir, dan batu kenong. Di Pekauman setidaknya terdapat 4 titik benda megalitikum yang sebagian besar berada di lahan milik warga setempat. Di tempat ini pula rencananya akan berdiri pusat informasi situs megalitikum Bondowoso. Lantaran berada di tanah warga, perlindungan terhadap benda cagar budaya harus diutamakan agar tidak menjadi kendala ketika ingin menjadi destinasi wisata yang unggul. Untuk melindungi cagar budaya, yang paling utama dilakukan itu mendaftarkannya dulu. Daftarkan dulu dan ditetapkan dulu sebagai cagar budaya. Itu baru dia bisa terlindungi secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kalau dia belum ditetapkan, dia belum cagar budaya, itu belum bisa dilindungi dengan undang-undang ini. Itu yang perlu dilakukan. Situs lain yang tak kalah menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Bondowoso adalah Betok Labeng atau Batu Pintu yang berdiri kokoh di Desa Banyu Putih, Kecamatan Wringin. Pemandangan alam dan udara sejuk khas pegunungan menjadi tema ketika berada di situs ini. Dulunya batu pintu ini adalah wadah pemujaan. Karena pada saat ditemukan pada tahun 1990, terdapat benda seperti pecahan gerabah dan manik-manik. Pemeliharaan rutin terhadap batu setinggi 7,5 meter ini terus dilakukan agar tidak rusak baik secara alami ataupun ulah manusia. Selain situs Batu Pintu, Kecamatan Wringin juga memiliki satu situs megalitikum yang layak untuk dikunjungi. Situs ini berada di Desa Glingseran yang berjarak sekitar 150 meter dari situs Batu Pintu. Di situs ini, wisatawan bisa menemui 50 benda megalitikum berjenis pandusa atau kubur batu. Namun masyarakat setempat lebih sering menyebut batu gendang lantaran bentuknya yang seperti gendang. Memang keunggulan dari megalit di Bondowoso ini, khususnya di Glingseran ini, batu-batunya memang besar. Jadi ini merupakan unggulan destinasi wisata kita, terutama megalit. Jadi dengan banyaknya batu-batu besar ini, yang pasti untuk media pembelajaran bagi anak-anak sekolah dan juga keinginan-keinginan para wisatawan asing biasanya ditujukannya ke sini. Agar bisa menikmati keindahan hamparan bebatuan di tempat ini, wisatawan dianjurkan datang saat musim panen selesai. Hal tersebut lantaran tanaman milik warga yang menjulang tinggi menutupi keberadaan batu megalitikum di kawasan ini. Destinasi wisata purbakala di Bondowoso tidak sampai di situ saja. Satu tempat yang memiliki keunikan berbalut keindahan juga terdapat di Desa Solor, Kecamatan Cerme, sekitar 35 km dari pusat kota. Batu Solor, atau yang biasa disebut masyarakat setempat Betoh Soon, berbentuk barisan bebatuan yang menjulang tinggi. Tempat wisata yang sudah mulai dipromosikan pemerintah setempat tahun 2014 lalu ini memiliki nilai wisata yang tinggi. Keunikan batu ini adalah adanya batu yang berbeda di atas batu yang menjulang yang seakan memikul. Bentuk batu seperti ini sangat mirip dengan Stonehenge yang terdapat di Inggris.
Situs yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk pembangunan wisata pada tahun 2017 ini turut memberi dampak baik untuk masyarakat sekitar. Semenjak ada wisata sini, saya ini bikin usaha di sini agak lumayan. Gitu. Kalau hari Minggu ya lumayan juga. Berapa penghasilannya? Kalau hari Minggunya itu kira-kira 300-an. Ya. Ya sangat bagus Mas, karena ini kan tempat wisata yang sangat bagus dari Bondowoso. Pas enak untuk digunakan rekreasi dan untuk kemah-kemah gitu Mas. Sejatinya destinasi wisata situs megalitikum di Kabupaten Bondowoso masih terus ditingkatkan dari segi infrastruktur pendukung. Hal tersebut agar semakin banyak wisatawan yang datang dan mengenal salah satu warisan leluhur di Jawa Timur ini. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab moral kita juga kepada generasi muda untuk memberitahu, mensosialisasikan tentang sejarah seperti itu. Insya Allah nanti ini akan menjadi sebuah prioritas. Terlebih utama kita titik beratkan kepada pembenahan sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk menuju situs-situs itu. Pesona situs megalitikum di Indonesia masih memiliki daya tarik yang besar, meski banyak bermunculan destinasi wisata yang lain. Keaslian budaya leluhur serta peninggalan benda bersejarah tentu harus dijaga dan dimanfaatkan untuk hal yang positif. Peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan guna mengangkat wisata situs megalitikum menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.